Ibu mertua bersorak riang saat aku dan cucunya dibuang oleh suamiku demi pelakor. Suami lebih memilih harta dibandingkan istri dan anaknya sendiri. Kini, kubalas keserakahan mereka tanpa ampun. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Astuti. Di usiaku yang kini menginjak 28 tahun, banyak orang mengira aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang menghabiskan waktu dengan mencuci baju dan melayani mertua. Namun, di balik daster lusuh dan tangan yang kasar karena detergen, aku menyimpan rahasia besar yang sanggup mengguncang bursa saham di ibu kota. Aku adalah pewaris tunggal dari mendiang kakekku, sang legenda properti yang namanya masih disegani hingga hari ini. Lebih dari itu, aku adalah pemilik bayangan dari Cakra Galaxy, sebuah firma investasi ternama yang mengendalikan aset triliunan rupiah. Aku memilih hidup dalam kesederhanaan karena aku percaya pada cinta sejati, sebuah kenaifan yang kini harus kubayar dengan harga yang sangat mahal. Hari ini, langit tampak mendung, seolah tahu bahwa hatiku sedang terkoyak hebat. Di depanku, Siti, ibu mertua yang selama 3 tahun ini aku layani dengan penuh kesabaran, melemparkan sebuah koper butut ke teras rumah yang mulai basah oleh rintik hujan. Suara tawa melengkingnya membelah kesunyian, sebuah nada kemenangan yang sangat menyakitkan telinga. Di sampingnya, Rendra berdiri mematung. Pria yang dahulu berjanji menjagaku di depan Tuhan itu kini hanya menunduk. Tidak berani menatap mataku yang memerah menahan tangis. Bawa pergi anak sialan itu, Astuti. Kami tidak butuh beban di rumah ini. Rendra berhak mendapatkan wanita yang setara, bukan gembel tidak berguna sepertimu. Teriak Siti dengan telunjuk yang lurus menuding wajahku. Aku mendekap erat bayiku, Arka, yang baru berusia 1 tahun. Tubuh kecilnya terasa hangat karena demam yang tak kunjung turun sejak semalam. Namun, mertuaku sama sekali tidak peduli. Bagi mereka, Arka hanyalah pengeluaran tambahan yang menyusahkan. Mereka baru saja mendengar kabar bahwa bisnis tekstil kecil milik Rendra sedang berada di ambang kebangkrutan. Bukannya introspeksi diri atas manajemen yang buruk, mereka justru menyalahkanku sebagai pembawa sial. Mereka tidak tahu bahwa selama ini aku yang secara diam-diam menyuntikkan dana lewat jalur belakang agar bisnis itu tetap bisa bernapas. Tanpa bantuanku, mereka seharusnya sudah jatuh miskin sejak 2 tahun lalu. Mas, kamu tega melakukan ini pada istrimu sendiri? Pada darah dagingmu? Suaraku bergetar hebat. Bukan karena aku takut akan masa depan, tapi karena aku merasa bodoh telah mencintai pria serendah ini. Rendra mendongak, matanya menatapku dengan tatapan yang dingin dan asing. Maaf, Astuti. Ibu benar. Kita sudah tidak sejalan lagi. Aku butuh investasi besar untuk menyelamatkan posisiku, dan Sarah bisa memberikan semua itu. Kamu hanya menghambat kemajuanku. Kamu hanya wanita desa yang tidak mengerti bagaimana dunia bisnis bekerja. Sarah. Nama itu disebut seolah dia adalah dewi penolong yang turun dari langit. Aku tersenyum pahit di tengah isak tangis yang mulai pecah. Mereka mengusirku karena mengincar harta warisan kakekku yang mereka pikir tidak akan pernah sampai ke tanganku karena aku hanya seorang yatim piatu yang mereka anggap miskin. Mereka sangat mendewakan kekayaan, namun mereka terlalu buta untuk melihat siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapan mereka. Mereka mengusir singa demi mengejar bayangan. Ingat hari ini, Mas Rendra. Ingat saat kamu membuang anakmu sendiri demi uang yang bahkan belum tentu kamu dapatkan. Bisikku dengan nada yang sangat tajam, hingga aku melihatnya sedikit berjengit. Aku berbalik, berjalan menembus hujan yang mulai deras tanpa menoleh lagi. Aku tidak butuh belas kasihan mereka. Di belakangku, aku masih mendengar Siti bersorak kegirangan seolah baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Dia bahkan menari di atas teras, merayakan kepergianku dan cucunya sendiri seolah kami adalah sampah yang berhasil dibersihkan. Kebahagiaannya sangat murni, sangat kejam, dan sangat menjijikkan. Langkahku terasa berat karena sepatu karetku yang sudah tipis, namun tekadku sudah bulat. Aku berjalan menuju ujung gang, tempat sebuah mobil sedan hitam mewah sudah menunggu di balik rimbunnya pepohonan. Sopir pribadiku, Pak Dharma, segera keluar membawa payung besar dan membungkuk hormat padaku dengan sangat sopan. Ia tidak bertanya mengapa aku basah kuyup atau mengapa aku menggendong Arka dengan wajah sembab. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Saat pintu mobil tertutup rapat, kedap dari suara hujan dan tawa Siti yang masih terdengar sayup, identitas Astuti yang lemah dan penurut telah mati di tempat itu. Aku menyeka air mata Arka dengan kain lembut yang sudah tersedia di dalam mobil. Mataku menatap lurus ke arah rumah tua itu dari balik kaca gelap. Pak Dharma, hubungi manajer operasional Cakra Galaksi sekarang juga. Perintahku dengan suara yang tidak lagi bergetar. Suaraku kini dingin, sedingin es yang mampu membekukan siapapun. Baik, Nyonya Besar. Apa instruksi Anda? Tarik seluruh saham kosong yang kita tanam di perusahaan tekstil Rendra. Batalkan semua kontrak pengadaan bahan baku yang melibatkan jaringan kita. Dan satu lagi, pastikan bank segera mengirimkan surat sita atas rumah itu dalam waktu 48 jam. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan atap di tengah badai. Kataku sambil mengelus rambut Arka yang mulai tertidur. Aku tidak akan hanya menghancurkan mereka secara finansial. Aku akan membuat mereka menonton bagaimana seluruh dunia yang mereka bangun dengan kesombongan itu runtuh berkeping-keping. Siti sangat mencintai emas dan kemewahan, maka aku akan memastikan dia berakhir dengan tangan kosong. Rendra sangat menginginkan posisi dan kehormatan, maka aku akan memastikan namanya menjadi sampah di mata seluruh pengusaha di kota ini. Pembalasan dendam ini baru saja dimulai. Mereka mengira telah membuang beban, padahal mereka baru saja memancing amarah dari pemilik kekayaan yang sebenarnya. Aku akan berdiri di puncak menara kantorku, menyaksikan mereka merangkak di aspal panas, memohon pengampunan yang tidak akan pernah kuberikan. Setiap tetes air mata yang jatuh dari mata Arka hari ini, akan kubayar dengan 1000 tetes keringat penyesalan dari mereka. Mobil bergerak perlahan, meninggalkan kenangan buruk di gang sempit itu. Di dalam dadaku, detak jantungku mulai berirama dengan rencana-rencana besar yang sudah tersusun rapi. Tidak akan ada lagi kata maaf. Tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Bagi mereka yang mengutamakan harta di atas keluarga, hanya kemiskinanlah yang pantas menjadi akhir dari cerita mereka. Aku adalah Astuti, dan hari ini, aku mengambil kembali mahkotaku yang sempat aku tanggalkan demi cinta yang sia-sia. Siti, Rendra, bersiaplah. Kalian pikir kalian telah menang karena berhasil mengusirku? Kalian salah besar. Kalian baru saja membuka pintu neraka kalian sendiri. Dan aku adalah pemegang kuncinya. Dengan kekuasaan yang aku miliki, aku akan memastikan tidak ada satupun pintu di kota ini yang akan terbuka untuk kalian. Kalian akan belajar bahwa kesombongan tidak bisa membeli harga diri, dan kekejaman akan selalu menemukan jalan pulangnya sendiri. Aku menyandarkan kepala di kursi kulit yang nyaman. Memejamkan mata sejenak untuk menenangkan Arka yang mulai gelisah dalam tidurnya. Besok, saat matahari terbit, dunia akan melihat sisi lain dari seorang Astuti. Bukan lagi menantu yang tertindas, melainkan penguasa ekonomi yang tak kenal ampun. Perjalanan menuju kehancuran mereka telah resmi dimulai, dan aku akan menikmati setiap detiknya dengan senyuman paling dingin yang pernah ada. Matahari pagi menyusup melalui celah tirai sutra di kamar Hotel Gria Tawang tempatku menginap sementara. Arka masih terlelap di atas kasur empuk yang jauh lebih nyaman daripada alas tidur tipis di rumah Rendra. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap bayanganku sendiri. Tidak ada lagi sisa sian air mata. Rambutku yang biasanya hanya dikuncir kuda kini tergerai indah, dan gaun formal rancangan desainer ternama sudah melekat pas di tubuhku. Hari ini aku bukan lagi wanita yang berkutat dengan asap dapur, melainkan seorang pimpinan yang akan menentukan hidup dan mati bisnis seseorang. Ponsel di atas meja bergetar singkat. Sebuah pesan masuk dari Pak Dharma menginformasikan bahwa seluruh direksi Cakra Galaksi sudah berkumpul di ruang rapat utama. Aku mengambil tas tangan kulit buaya dan melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Setiap langkahku di atas lantai marmer lobi hotel menggema, menciptakan irama ketegasan yang sudah lama aku pendam. Aku segera memasuki mobil yang sudah menunggu di lobi, menuju gedung pencakar langit di pusat bisnis yang menjadi jantung kekuasaanku. Saat aku melangkah memasuki lobi gedung Cakra Galaksi, seluruh staf membungkuk hormat. Mereka sudah lama tidak melihat pimpinan bayangan mereka muncul secara langsung. Aku mengabaikan bisik-bisik kekaguman itu dan langsung menuju lantai paling atas. Di sana, manajer operasional keseluruhanku, seorang pria parubaya bernama Heru, sudah menunggu dengan tumpukan dokumen yang aku minta semalam. Wajahnya tampak serius, menyadari bahwa emosiku sedang tidak berada di titik yang stabil. Nyonya Besar, semua sudah siap. Perusahaan tekstil milik Tuan Rendra telah kehilangan 90% sokongan dana dari investor pihak ketiga yang sebenarnya adalah perusahaan cangkang kita. Pagi ini,
Saham mereka anjlok ke titik terendah sejak perusahaan itu berdiri, lapor Heru dengan suara rendah yang penuh kepatuhan. Aku duduk di kursi kebesaranku, memutar kursi menghadap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Bagaimana dengan Ban? Apakah surat peringatan pertama sudah dikirimkan? Tanya aku dingin. Sudah, Nyonya. Karena jaminan aset rumah tinggal atas nama Ibu Siti digunakan untuk pinjaman modal kerja yang macet, bank telah mengeluarkan perintah pengosongan dalam waktu singkat. Mereka tidak punya cukup waktu untuk mencari bantuan hukum karena seluruh pengacara papan atas di kota ini sudah kita instruksikan untuk menolak kasus mereka. Jawab Heru lagi. Aku tersenyum tipis. Siti pasti sedang panik luar biasa saat ini. Aku bisa membayangkan bagaimana dia berlari ke sana kemari, mencoba menghubungi koneksi-koneksi yang dia banggakan, hanya untuk menemukan bahwa semua pintu telah tertutup rapat. Dia selalu membanggakan koneksi sosialnya yang sebenarnya hanyalah remah-remah dari pengaruh kakekku yang belum dia ketahui. Sekarang, dia akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di lingkungannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan Sarah? Wanita yang mereka puja sebagai penyelamat itu? Aku bertanya sambil memainkan sebuah pena emas di jemariku. Heru menunjukkan sebuah profil di layar gawai. Sarah adalah bagian dari rencana kita, Nyonya. Seperti yang Anda perintahkan 6 bulan lalu ketika Anda mulai mencium aroma pengkhianatan, kita menempatkan Sarah sebagai sosok pengusaha kaya raya yang tertarik berinvestasi pada Rendra. Rendra sangat yakin bahwa Sarah akan menyuntikkan dana sebesar 100 miliar rupiah siang ini. Namun, yang akan dia dapatkan justru adalah surat pemutusan kerjasama secara sepihak dan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Aku mengangguk puas. Sarah sebenarnya adalah salah satu asisten terbaikku yang memiliki kemampuan akting luar biasa. Aku sengaja menciptakan sosok Sarah untuk memuji kesetiaan Rendra, dan ternyata suamiku itu gagal total dalam ujian tersebut. Dia dengan mudahnya melepaskan istri dan anaknya demi janji-janji manis dari seorang wanita yang dia anggap lebih menguntungkan. Betapa malangnya dia, mengejar fatamorgana yang sengaja aku bangun untuk menjebaknya. Pastikan pertemuan siang ini terjadi di restoran tempat mereka biasa merayakan keberhasilan semu mereka. Aku ingin mereka merasa berada di puncak dunia tepat sebelum aku menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling gelap. Perintahku. Aku menghabiskan sisa pagi itu dengan meninjau laporan keuangan. Rasanya aneh melihat bagaimana angka-angka ini bisa menentukan martabat seseorang. Bagi Siti dan Rendra, angka-angka ini adalah Tuhan. Bagiku, ini hanyalah alat untuk menegakkan keadilan. Aku tidak merasa jahat. Aku hanya memberikan mereka cermin atas apa yang telah mereka lakukan padaku dan Arka. Jika mereka tidak rakus, mereka tidak akan masuk ke dalam lubang yang aku gali. Tepat tengah hari, aku berangkat menuju restoran mewah yang dimaksud. Aku memilih meja yang agak tersembunyi namun memiliki sudut pandang luas ke arah meja utama di tengah ruangan. Dari kejauhan, aku melihat Rendra dan Siti sudah duduk dengan wajah berseri-seri. Rendra mengenakan setelan jas terbaiknya, sementara Siti memakai perhiasan emas yang sangat mencolok. Seolah ingin menunjukkan pada seluruh pengunjung restoran bahwa dia adalah orang kaya baru yang patut dihormati. Tak lama kemudian, Sarah datang dengan penampilan yang sangat glamor. Aku melihat Rendra bangkit berdiri dan mencium tangan Sarah dengan penuh pemujaan, pemandangan yang membuat perutku mual. Siti menyambutnya dengan pelukan hangat, bahkan dia terlihat tertawa lebar sambil sesekali membisikkan sesuatu yang kemungkinan besar adalah ejekan tentang aku yang sudah mereka buang. Mereka tampak sangat bahagia, seolah-olah masa depan cerah sudah ada di genggaman tangan. Aku memberi kode pada Sarah melalui pesan singkat. Detik berikutnya, aku melihat ekspresi Sarah berubah menjadi sangat formal dan dingin. Dia mengeluarkan sebuah map merah, bukan dokumen investasi yang mereka harapkan, melainkan surat sita dan pembatalan kontrak. Aku bisa melihat dari kejauhan bagaimana wajah Rendra berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Senyum Siti menghilang, digantikan oleh kerutan kebingungan yang sangat dalam. Apa maksudnya ini? Sarah? Mana cek dananya? Kamu bercanda, kan? Aku bisa mendengar suara Rendra yang meninggi karena kepanikan, meskipun jarak kami cukup jauh. Sarah hanya berdiri, merapikan pakaiannya, dan menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Dia tidak mengatakan banyak hal, hanya satu kalimat yang aku tahu akan menghancurkan mental mereka. Seluruh modal ini bukan milikku, Rendra. Aku hanya bekerja untuk seseorang yang jauh lebih berkuasa darimu. Dan orang itu sudah tidak ingin melihat wajahmu lagi di dunia bisnis. Siti mulai berteriak histeris, menarik lengan baju Sarah,
Namun petugas keamanan restoran segera melerai. Mereka kini menjadi pusat perhatian seluruh pengunjung. Orang-orang mulai berbisik, menertawakan kehancuran mendadak dari keluarga yang baru saja pamer kemewahan itu. Aku menyesap teh hangatku perlahan, menikmati pemandangan di depanku. Ini hanyalah permulaan. Badai yang sesungguhnya bahkan belum benar-benar menghantam rumah mereka. Rendra terduduk lemas di kursinya, sementara Siti mulai memegang dadanya, tampak sesak napas karena syok yang teramat sangat. Mereka kehilangan segalanya dalam waktu 1 jam. Harta, harga diri, dan masa depan. Aku bangkit dari kursiku, berjalan perlahan melewati meja mereka tanpa menoleh sedikit pun. Aku ingin mereka merasakan kehadiranku sebagai sosok asing yang tak tersentuh, bukan lagi Astuti yang bisa mereka injak-injak. Saat aku keluar dari restoran, Pak Dharma sudah membukakan pintu mobil. Aku masuk dan duduk dengan tenang. Perasaan puas mulai merayap di hatiku, namun ada sedikit kehampaan yang tersisa. Ternyata menghancurkan orang yang kita cintai, atau orang yang dulu kita kira kita cintai, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun, demi Arka, aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menyakiti anakku. Perang ini baru saja memasuki babak yang paling krusial, dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Rintik hujan semalam telah berganti menjadi terik matahari yang menyengat kulit, namun dingin di hatiku tetap tidak mencair. Aku duduk di kursi belakang mobil mewah yang melaju membelah jalanan protokol menuju sebuah kawasan perumahan menengah yang sangat kukenal. Itu adalah kawasan tempat rumah Rendra berada, rumah yang 3 tahun ini kutinggali dengan penuh pengabdian sebagai menantu yang penurut. Di tanganku, sebuah map kulit berwarna hitam berisi sertifikat asli tanah dan bangunan tersebut telah berpindah tangan secara sah ke bawah kendali firma investasi milikku. Aku melihat dari kejauhan sebuah truk besar terparkir di depan gerbang rumah itu. Beberapa petugas berseragam dari pihak bank dan jurusita sudah berdiri di sana, dikawal oleh 2 orang aparat kepolisian. Pemandangan itu sungguh kontras dengan kemeriahan palsu yang kulihat di restoran tadi siang. Aku memerintahkan Pak Dharma untuk menepi agak jauh, membiarkanku menyaksikan babak awal dari pengosongan paksa ini dari balik kaca film mobil yang gelap. Aku ingin melihat bagaimana kesombongan Siti runtuh saat fondasi kehidupannya ditarik secara paksa. Siti keluar dari pintu depan dengan rambut yang acak-acakan. Wajahnya yang biasanya penuh bedak tebal kini tampak kusam dan basah oleh keringat dingin. Dia berteriak histeris, mencoba menghalangi petugas yang mulai menempelkan stiker penyegelan di tembok pagar. Rendra menyusul di belakangnya. Wajahnya tampak kuyu dengan kemeja yang sudah tidak rapi lagi. Dia mencoba bernegosiasi dengan petugas jurusita, menunjukkan beberapa lembar dokumen yang aku tahu hanyalah salinan kontrak bodong yang sudah tidak berlaku. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah saya. Saya sudah membayar cicilannya setiap bulan. Teriak Siti dengan suara parau yang melengking hingga terdengar ke telingaku meskipun kaca mobil tertutup rapat. Petugas jurusita itu menggelengkan kepala dengan wajah datar, seolah sudah terbiasa menghadapi drama seperti ini setiap hari. Maaf, Nyonya Siti. Aset ini telah dijadikan jaminan tambahan untuk pinjaman modal kerja perusahaan putra Anda yang gagal bayar. Dan menurut catatan kami, kepemilikan lahan ini sudah beralih kepada pihak ketiga karena adanya utang piutang yang tidak terselesaikan. Anda memiliki waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi sebelum kami mengganti seluruh kunci rumah ini. Mendengar kata 2 jam, Siti jatuh terduduk di lantai teras. Dia mulai meratap, memanggil-manggil nama kakekku, menyebut bahwa jika kakekku masih hidup, hal ini tidak akan pernah terjadi. Sungguh ironis, dia baru mengingat kebaikan kakekku saat posisinya terdesak. Padahal selama aku menjadi menantunya, dia selalu menghina garis keturunanku yang dia sebut sebagai keluarga miskin yang hanya beruntung bisa menikah dengan anaknya. Dia tidak pernah tahu bahwa seluruh kemewahan yang dia nikmati selama ini adalah tetesan sisa dari kejayaan mendiang kakekku yang sengaja aku biarkan mengalir untuk mereka. Rendra tampak frustrasi. Dia menjambak rambutnya sendiri sambil mondar-mandir di halaman. Dia mencoba menelepon Sarah berkali-kali, namun aku tahu Sarah tidak akan pernah mengangkat telepon itu lagi. Nomor itu sudah dinonaktifkan selamanya. Rendra kini benar-benar sendirian. Teman-teman bisnisnya yang biasanya menjilat demi mendapatkan modal kini satu persatu menghilang setelah mendengar kabar anjloknya saham perusahaan tekstilnya. Di dunia yang dia agung-agungkan, pertemanan hanyalah soal berapa banyak keuntungan yang bisa diperas. Aku membuka pintu mobil sedikit, membiarkan hawa panas masuk sejenak. Aku ingin dia melihatku. Aku melangkah keluar dengan anggun,
mengenakan kacamata hitam besar dan menggandeng tas bermerek yang harganya setara dengan cicilan rumah mereka selama 1 tahun. Aku berjalan perlahan menuju gerbang, melewati kerumunan tetangga yang mulai berdatangan untuk menonton tontonan gratis yang memalukan ini. Begitu melihatku, mata Siti membelalak seolah melihat hantu. "Astuti, kamu? Sedang apa kamu di sini? Apa kamu datang untuk menertawakan kami?" Siti bangkit berdiri, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menyerangku. "Pergi kamu. Gembel sepertimu tidak pantas berada di sini. Ini urusan orang kaya, bukan urusanmu." Aku melepaskan kacamata hitamku perlahan, menatapnya dengan tatapan yang sangat datar. "Aku tidak datang untuk menertawakanmu, Ibu Siti. Aku hanya datang untuk meninjau aset baruku. Kalian sedang berdiri di atas tanahku sekarang," ucapku dengan suara yang tenang namun sangat menusuk. Rendra mendekat dengan wajah bingung. "Apa maksudmu, Astuti? Aset baru? Jangan bercanda. Kamu tidak punya uang sepeser pun sejak aku mengusirmu semalam. Jangan berhalusinasi hanya karena kamu depresi." Aku mengeluarkan surat keterangan kepemilikan dari map hitam yang kubawa dan menunjukkannya tepat di depan wajah Rendra. "Baca dengan teliti, Mas Rendra. Cakra Galaksi adalah pemilik sah dari seluruh aset yang kalian jaminkan. Dan aku adalah pemilik tunggal dari Cakra Galaksi. Perusahaan yang kamu harapkan investasinya tadi siang juga berada di bawah kendaliku. Jadi, secara teknis, akulah yang baru saja memutuskan hubungan kerja sama denganmu, sekaligus mengusirmu dari rumah ini." Keheningan seketika menyergap halaman itu. Wajah Rendra berubah menjadi sepucat kertas, sementara Siti tampak kesulitan mengatur napasnya. Mereka menatap surat itu seolah-olah itu adalah vonis mati. Kebenaran yang baru saja aku ungkapkan meruntuhkan seluruh logika yang mereka bangun selama ini. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa wanita yang mereka hina sebagai beban dan gembel adalah orang yang memegang kendali atas seluruh hidup mereka. "Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu pasti memasukkan dokumen ini," jerit Siti sambil mencoba merebut surat itu dari tanganku, namun Pak Dharma dengan sigap menghalanginya. "Silakan periksa keabsahannya di pengadilan jika kalian punya uang untuk membayar pengacara," sahutku sambil tersenyum sinis. "Tapi untuk saat ini, 2 jam kalian sudah mulai berjalan. Jika dalam 2 jam barang-barang kalian masih ada di dalam, petugas akan membuangnya ke tempat sampah umum di ujung jalan. Sama seperti kalian membuang koperku semalam di tengah hujan." Rendra jatuh berlutut di depanku, mencoba meraih ujung sepatuku. "Astuti, maafkan aku. Aku Vilaf. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Ibu punya penyakit jantung. Dia tidak bisa tinggal di jalanan. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Aku akan menceraikan Sarah. Aku akan kembali padamu dan Arka." Aku menarik kakiku agar tidak disentuh oleh tangan kotornya. Rasa mual kembali muncul saat mendengar tawaran menjijikan itu. "Kembali padaku, Mas? Kamu membuang anakmu yang sedang demam di tengah badai hanya demi wanita yang kamu pikir kaya raya. Kamu tidak punya hak untuk menyebut nama Arka lagi. Dan untuk Ibu Siti, bukankah Ibu bilang aku ini pembawa sial? Nah, sekarang aku pergi, dan kesialanmu baru saja dimulai tanpa kehadiranku." Aku berbalik badan, mengabaikan tangisan histeris Siti yang mulai meronta-ronta di lantai teras. Aku berjalan kembali menuju mobil dengan kepala tegak. Di dalam mobil, aku melihat Arka yang baru bangun dari tidurnya dan tersenyum padaku. Hatiku sedikit berdesir melihat senyum tulus itu. Aku melakukan ini untuknya. Aku akan memastikan dia tumbuh tanpa pernah kekurangan satu apapun, dan tanpa pernah mengenal keluarga yang berhati busuk seperti mereka. Saat mobil mulai melaju meninggalkan kerumunan itu, aku melihat dari kaca spion petugas mulai mengeluarkan kursi-kursi mahal Siti ke trotoar. Ini adalah pemandangan yang seharusnya menyedihkan. Namun bagiku, ini adalah bentuk keadilan yang paling puitis. Mereka harus merasakan dinginnya lantai tanpa alas, agar mereka tahu bahwa harta hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh tangan yang lebih berkuasa. Ponselku berdering. Sebuah panggilan dari kantor pusat menanyakan jadwal rapat untuk akuisisi lahan baru besok pagi. Aku menjawabnya dengan profesional, mengubur dalam-dalam sisi pribadiku sebagai seorang mantan istri yang tersakiti. Perjalanan ini masih panjang. Menghancurkan rumah mereka hanyalah langkah awal. Aku ingin melihat sejauh mana mereka bisa bertahan dalam kemiskinan yang mencekik. Sebelum aku benar-benar memberikan pukulan terakhir yang akan membuat mereka tidak akan pernah bisa melupakan nama Astuti sampai akhir hayat mereka. Hari mulai beranjak sore, cahaya jingga menyirami jalanan kota yang padat.
Aku merasa lebih ringan, meskipun beban tanggung jawab di pundakku semakin besar. Aku telah membuktikan bahwa kebaikan yang disalahgunakan bisa berubah menjadi badai yang mematikan. Dan bagi Siti serta Rendra, badai itu baru saja mendarat di depan pintu mereka, siap menyapu bersih segala sisa-sisa kesombongan yang pernah mereka miliki. Tidak akan ada tempat persembunyian bagi mereka, karena kemanapun mereka pergi, pengaruhku akan selalu ada di sana untuk memastikan mereka tetap berada di bawah. Malam mulai menyelimuti kota dengan jubah hitamnya yang pekat, namun lampu-lampu di kantor pusat Cakra Galaksi masih menyala terang benderang. Aku duduk di balik meja kerja jati yang kokoh, memandangi kerlip lampu jalanan dari lantai 50. Di hadapanku, sebuah layar monitor menampilkan rekaman kamera pengawas yang dipasang secara rahasia di sekitar rumah yang baru saja kutinggalkan. Aku melihat Siti dan Rendra duduk di trotoar, dikelilingi oleh tumpukan barang-barang mewah mereka yang kini tampak seperti tumpukan sampah di pinggir jalan. Siti tampak meratapi nasibnya sambil memeluk sebuah tas bermerek yang kulitnya mulai mengelupas, sementara Rendra hanya termenung menatap aspal dengan pandangan kosong yang hampa. Pintu ruanganku diketuk perlahan. Heru masuk dengan langkah yang sangat terukur, membawa sebuah map berwarna biru tua. Nyonya besar, laporan intelijen pasar modal sudah masuk. Sebagaimana yang Anda perintahkan, kita telah menutup semua akses pinjaman pribadi atas nama Rendra di seluruh koperasi dan pemberi pinjaman daring resmi. Dia benar-benar terjepit sekarang. Bahkan untuk menyewa rumah petak sekalipun, skor kreditnya sudah berada di zona merah yang sangat membahayakan. Lapor Heru dengan nada bicara yang datar namun penuh kepatuhan. Aku mengangguk pelan, memutar kursiku untuk menatap Heru. Bagaimana dengan Sarah? Apakah dia sudah kembali ke posisinya sebagai kepala divisi strategi? Tanyaku. Sudah, Nyonya. Sarah sedang menyiapkan dokumen untuk tuntutan Wan Prestasi kepada perusahaan Rendra. Kita akan menuntut ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah atas kegagalan proyek tekstil yang sebenarnya sudah kita sabotase sejak awal. Dengan aset yang sudah kita sita, dia tidak akan punya pilihan selain menyatakan diri bangkrut secara pribadi. Itu artinya, dia tidak akan bisa memiliki aset apapun atas namanya sendiri selama 10 tahun ke depan. Jelas Heru panjang lebar. Rencana ini sudah aku susun dengan sangat rapi sejak setahun yang lalu, tepat ketika aku menemukan bukti bahwa Rendra sering menghabiskan uang perusahaan untuk berjudi dan berfoya-foya dengan wanita lain di belakangku. Selama ini aku hanya diam, memerhatikan dari kejauhan bagaimana dia perlahan-lahan menggali lubang kuburnya sendiri. Aku memberinya banyak kesempatan untuk berubah, namun dia justru semakin melonjak dan puncaknya adalah saat dia berani membuangku dan Arka. Kini, saatnya aku menutup lubang itu dan menimbunnya dengan tumpukan utang yang tidak akan pernah bisa dia bayar seumur hidupnya. Heru, pastikan besok pagi Siti menerima kabar bahwa seluruh perhiasan yang dia beli setahun terakhir adalah emas palsu. Berikan informasi itu lewat toko perhiasan langganannya yang sudah kita beli saham mayoritasnya. Aku ingin dia merasakan kehancuran harga diri yang paling dalam saat menyadari bahwa kebanggaan yang dia pamerkan selama ini hanyalah rongsokan tidak berharga. Perintahku dengan senyum dingin yang menghiasi bibirku. Siti selalu memandang rendah orang lain berdasarkan apa yang mereka kenakan. Dia sering mengejek baju-bajuku yang sederhana, menyebutku tidak tahu cara bersosialisasi dengan kalangan atas. Besok, dia akan tahu bahwa emas yang melilit leher dan lengannya hanyalah tembaga sepuhan yang harganya tidak lebih mahal dari sepotong roti. Aku ingin melihat wajahnya saat dia mencoba menggadaikan perhiasan itu demi sesuap nasi, hanya untuk ditertawakan oleh petugas pegadaian di depan banyak orang. Setelah Heru keluar, aku beranjak menuju ruang istirahat di sudut kantor tempat Arka sedang tertidur pulas dijaga oleh seorang pengasuh profesional. Aku mengusap pipi gembulnya dengan lembut. Panas tubuhnya sudah turun sepenuhnya. Anakku, kamu tidak akan pernah tahu betapa kerasnya dunia yang dihadapi ibumu saat ini. Kamu hanya perlu tumbuh besar dengan kasih sayang dan fasilitas terbaik yang bisa dibeli oleh uang. Aku akan memastikan jalanmu selalu mulus, tanpa ada gangguan dari orang-orang berhati busuk yang mengaku sebagai keluarga. Tiba-tiba, ponsel pribadiku berdering. Sebuah nomor yang sangat kukenal muncul di layar. Rendra. Aku membiarkannya berdering hingga 5 kali sebelum akhirnya menekan tombol hijau, dan mendekatkan gawai itu ke telingaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan terjadi selama beberapa detik. Hanya terdengar suara isak tangis tertahan dari seberang sana. Sidi. Aku mohon, angkatlah. Aku tahu kamu sedang mendengarkan. Aku minta maaf. Sungguh. Aku bodoh. Aku hilaf telah memperlakukanmu seperti itu. Ibu sedang pingsan sekarang. Kami tidak punya tempat tujuan.
Tolong izinkan kami kembali ke rumah itu hanya untuk malam ini saja. Hujan mulai turun lagi. Astuti. Suara Rendra terdengar sangat parau dan penuh keputusasaan. Aku menarik napas panjang, menikmati setiap getaran penderitaan dalam suaranya. Hujan? Ya? Lucu sekali kamu membicarakan hujan sekarang. Rendra. Apakah kamu lupa bagaimana semalam kamu menutup pintu rapat-rapat saat aku memohon agar Arka yang sedang demam diizinkan masuk untuk berteduh sejenak? Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengambil payung. Sekarang kamu mengeluh tentang hujan? Jawabku dengan nada yang sangat tenang, hampir tanpa emosi. Aku tahu aku salah. Aku akan melakukan apapun. Astuti. Aku akan menjadi pembantumu. Aku akan mencuci kakimu setiap hari. Asalkan jangan biarkan kami di jalanan seperti ini. Ibu bisa mati kalau terus begini. Rendra mulai meratap. Suaranya naik 1 oktav karena panik. Matilah jika memang itu takdirnya. Rendra. Bukankah Siti sering bilang bahwa orang miskin lebih baik mati daripada menjadi beban negara? Sekarang dia miskin. Jadi, dia hanya sedang menjalankan prinsip hidupnya sendiri. Jangan hubungi aku lagi. Setiap kali kamu menelepon, aku akan menambahkan 1 tuntutan hukum baru untukmu. Pilihan ada di tanganmu. Aku langsung memutuskan sambungan telepon itu tanpa menunggu jawabannya. Aku melempar ponsel itu ke atas sofa dan kembali ke meja kerjaku. Rasa kasihan? Tidak. Rasa itu sudah mati bersama dengan koper yang dilempar Siti ke halaman rumah. Aku telah belajar bahwa beberapa orang tidak akan pernah belajar menghargai orang lain kecuali mereka sendiri merasakan penderitaan yang sama. Aku bukan sedang menjadi penjahat. Aku hanya sedang menjadi guru yang memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Malam semakin larut, namun semangatku justru semakin berkobar. Besok adalah hari di mana aku akan meresmikan akuisisi besar-besaran terhadap sisa-sisa aset milik keluarga besar Rendra yang tersebar di beberapa daerah. Aku akan mengambil semuanya. Tidak akan kusisakan sepeser pun untuk mereka. Mereka ingin harta warisan? Aku akan memberikannya dalam bentuk tumpukan surat sita dan tagihan pajak yang menunggak selama bertahun-tahun yang selama ini aku tutup-tutupi. Aku berdiri, merapikan setelan jas hitamku, dan bersiap untuk pulang ke hotel. Perjalanan pulang kali ini terasa sangat berbeda. Jalanan kota yang biasanya terasa mengancam kini tampak seperti taman bermain bagiku. Aku memegang kendali. Cahaya fajar menyapa jendela kantor dengan warna keunguan yang megah, namun mataku belum terpejam barang sekejap pun. Di hadapanku, layar komputer menampilkan grafik merah yang menukik tajam, simbol dari kehancuran total imperium kecil yang selama ini dibanggakan Rendra. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula, membiarkan rasa pahitnya membakar lidah, seolah mengingatkanku pada setiap hinaan yang pernah kuterima di meja makan rumah itu. Hari ini adalah hari kelima sejak aku meninggalkan gerbang neraka tersebut, dan rencanaku berjalan lebih mulus dari mesin jam Swiss yang paling presisi. Pintu ruangan terbuka pelan, menampakkan Sarah yang kini sudah menanggalkan penyamarannya. Dia mengenakan pakaian kerja yang tajam, rambutnya disanggul rapi, mencerminkan posisinya sebagai tangan kananku di divisi strategi Cakra Galaksi. Wajahnya yang biasanya ramah saat menggoda Rendra kini berubah menjadi sangat profesional dan penuh rasa hormat. Dia meletakkan sebuah tablet digital di mejaku, memperlihatkan rekaman video tersembunyi dari sebuah toko emas di pinggiran kota yang baru saja dilaporkan oleh tim lapangan kami. Nyonya, persis seperti dugaan Anda. Pukul 7 pagi tadi, Siti mendatangi toko emas, Cahaya Abadi. Dia mencoba menjual kalung rantai besar yang selalu dia pamerkan sebagai mahar dari mendiang suaminya. Petugas toko, sesuai instruksi kita, memberikan penilaian di depan umum. Siti mengamuk saat diberitahu bahwa itu hanyalah tembaga sepuhan. Dia dituduh mencoba melakukan penipuan dan hampir saja dilaporkan ke polisi jika tidak memohon-mohon sambil menangis di lantai toko. Lapor Sarah dengan nada bicara yang datar. Aku menyandarkan punggung ke kursi kebesaranku, merasakan kepuasan yang dingin merayap di tulang belakang. Siti selalu merasa dirinya paling mulia karena emas yang menempel di tubuhnya. Sekarang, saat emas itu terbukti palsu, identitasnya pun ikut hancur. Dia bukan siapa-siapa tanpa kilauan logam itu. Rasa malu yang dia tanggung di depan para pelanggan toko emas itu barulah permulaan dari hukuman sosial yang akan dia terima. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah oleh orang asing, persis seperti dia memandangku selama 3 tahun ini. Lalu bagaimana dengan Rendra? Tanyaku singkat. Rendra sedang berada di kantor kurator bangkrut. Dia mencoba mencairkan dana pensiun yang tersisa,
Namun dia baru menyadari bahwa dokumen aslinya telah beralih tangan ke firma kita sebagai kompensasi kerugian proyek tekstil. Saat ini dia luntang-lantung di parkiran, mencoba menghubungi kerabat-kerabat jauhnya. Namun, seperti yang Anda perintahkan, kami sudah menyebarkan memo internal ke seluruh jejaring bisnis bahwa siapapun yang membantu Rendra akan masuk dalam daftar hitam Cakra Galaksi. Mereka semua menutup pintu untuknya. Jawab Sarah. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar, menatap kesibukan kota di bawah sana. Rendra pasti merasa dunia ini sangat sempit sekarang. Setiap telepon yang dia buat hanya akan berujung pada penolakan. Setiap pintu yang dia ketuk akan terkunci rapat. Dia akan belajar bahwa di dunia ini, kesetiaan seringkali hanya sebatas saldo di rekening bank. Dan saat saldonya nol, kesetiaannya kepada ibunya pun akan mulai diuji oleh rasa lapar dan putus asa. Aku ingin melihat apakah mereka akan tetap saling menyayangi saat hanya ada sepotong roti kering untuk dibagi berdua. Sarah, siapkan unit apartemen kecil di kawasan kumuh pinggiran kota. Pastikan unit itu sangat lembab, berisik, dan jauh dari standar hidup yang pernah mereka bayangkan. Gunakan nama pihak ketiga untuk menyuakannya kepada mereka dengan harga yang terlihat murah, namun sebenarnya itu adalah jebakan kontrak jangka panjang yang mengikat. Aku ingin mereka merasa mendapat pertolongan, padahal mereka sedang masuk ke dalam sangkar yang lebih kecil. Perintahku. Mengapa tidak membiarkan mereka di jalanan saja, Nyonya? Sarah bertanya dengan sedikit keraguan di matanya. Di jalanan, mereka bisa mendapat belas kasihan dari orang lewat. Di apartemen sempit itu, mereka hanya akan memiliki satu sama lain untuk disalahkan. Aku ingin mereka saling membenci. Aku ingin Rendra menyalahkan ibunya karena terlalu boros, dan aku ingin Siti menyalahkan Rendra karena tidak becus menjaga bisnis. Kebencian di antara mereka akan jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Jelasku sambil tersenyum tipis. Aku teringat saat Arka sakit bulan lalu. Siti melarangku menggunakan mobil untuk membawa Arka ke dokter karena bensinnya terlalu mahal dan mobil itu harus tetap mengkilap untuk arisannya. Aku terpaksa menggendong Arka sejauh 2 kilometer di bawah terik matahari hingga kakiku melepuh. Ingatan itu seperti api yang terus membakar semangatku untuk tidak memberikan ampunan sedikit pun. Mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan karena mereka sendiri tidak pernah mengenalnya. Sore harinya, aku mengunjungi Arka di ruang bermain yang khusus kubangun di lantai ini. Dia sedang tertawa mengejar bola plastik warna-warni bersama pengasuhnya. Melihat tawa tulusnya, beban di pundakku terasa sedikit ringan. Aku telah memindahkan seluruh aset pribadiku ke atas nama Arka dalam sebuah dana amanah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun hingga dia dewasa nanti. Aku ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi padaku, masa depan putraku telah terkunci dengan aman di dalam brankas baja yang tak tertembus. Saat aku kembali ke meja kerja, ponsel pribadiku bergetar lagi. Kali ini bukan telepon, melainkan sebuah pesan singkat dari nomor baru. Isinya singkat namun penuh keputusasaan. Astuti, ibu jatuh sakit. Dadanya sesak terus. Kami tidak punya uang untuk ke rumah sakit. Tolong, pinjamkan sedikit saja. Aku akan membayarnya dengan kerja kasar apapun. Aku hanya menatap pesan itu dengan dingin. Aku tahu Siti tidak benar-benar sakit parah. Dia hanya sedang menggunakan taktik lama untuk memancing empatiku. Dia selalu berpura-pura sakit jantung setiap kali keinginannya tidak dituruti oleh Rendra. Dulu, aku akan panik dan melakukan apa saja untuknya. Sekarang, aku hanya melihatnya sebagai sebuah naskah drama yang buruk. Aku tidak membalas pesan itu. Aku justru memblokir nomor tersebut dan memerintahkan tim T untuk melacak lokasi pengiriman pesan itu. Mereka berada di sebuah pangkalan ojek, berteduh di bawah terpal yang bocor. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri Rendra saat harus mengemis di tempat seperti itu. Pria yang dulunya selalu memakai sepatu kulit mengkilap kini mungkin sedang memakai sandal jepit pinjaman. Aku merasa puas, namun ini belum cukup. Puncak konflik yang sesungguhnya haruslah terjadi saat mereka menyadari bahwa semua penderitaan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil karya seni yang aku lukis dengan sangat hati-hati. Pak Dharma, siapkan mobil. Kita akan lewat ke tempat mereka berada, tapi jangan berhenti. Aku ingin mereka melihat kilatan mobil kita, agar mereka tahu bahwa keberuntungan masih ada di dunia ini. Hanya saja keberuntungan itu sudah berpaling dari mereka, kataku saat memasuki lift pribadi. Sepanjang perjalanan, aku hanya terdiam memandangi jalanan. Aku sudah tidak merasa seperti wanita yang tersakiti lagi. Aku merasa seperti seorang hakim yang sedang menjalankan vonis. Bagi banyak orang,
Mungkin tindakanku ini terlihat sangat kejam. Namun, bagiku, ini adalah cara satu-satunya untuk menyembuhkan luka yang mereka torehkan. Aku akan terus menekan hingga mereka benar-benar hancur, hingga tidak ada lagi kesombongan yang tersisa di dalam jiwa mereka yang kotor itu. Esok adalah hari di mana aku akan mengirimkan Sarah kembali untuk memberikan tawaran terakhir yang akan mengikat leher mereka selamanya. Langit sore berwarna merah tembaga, seolah ikut terbakar oleh amarah yang kusimpan rapat di balik dada. Di lantai 50 gedung Cakra Galaksi, aku berdiri mematung menatap pantulan diriku di kaca besar. Hari ini adalah hari penentuan, awal dari puncak badai yang telah kusiapkan dengan sangat teliti. Aku baru saja menerima laporan bahwa Rendra dan Siti telah menempati apartemen kumuh di pinggiran kota yang kusuakan lewat tangan ketiga. Tempat itu lembab, dindingnya berjamur, dan aroma selokan masuk melalui celah jendela yang tidak bisa tertutup rapat. Sungguh kontras dengan rumah megah yang mereka banggakan dahulu. Pintu ruanganku terbuka pelan. Sarah melangkah masuk dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Nyonya, umpan sudah dimakan." Rendra benar-benar putus asa. Dia menghubungi saya 10 kali dalam 1 jam terakhir, memohon agar saya memberikan pekerjaan apapun, bahkan sebagai kuli angkut di gudang sekalipun. Dia bilang ibunya terus mengeluh dadanya sakit dan mereka tidak punya uang untuk membeli obat. Lapor Sarah sambil menyerahkan rekaman suara percakapan telepon itu. Aku mendengarkan suara Rendra yang gemetar di rekaman itu. Pria yang dulunya membusungkan dada dan menyebutku penghambat kesuksesannya kini terdengar seperti pecundang yang kehilangan taring. Tidak ada lagi nada memerintah. Yang tersisa hanyalah rintihan memohon belas kasihan. Aku mematikan rekaman itu sebelum selesai. Rasa mual kembali muncul. Bukan karena kasihan, melainkan karena jijik melihat betapa rendahnya harga diri pria yang pernah kucintai itu. Katakan padanya, "Sarah, katakan bahwa ada 1 posisi kosong sebagai petugas kebersihan di kantor pusat sebuah firma investasi. Jangan sebutkan nama perusahaannya dulu. Katakan saja gajinya cukup untuk membawa ibunya ke rumah sakit, tapi dia harus menandatangani kontrak pengabdian mutlak yang tidak bisa dibatalkan selama 5 tahun. Perintahku." Suaraku terdengar dingin, bergema di ruangan yang luas itu. "Dan untuk Siti?" tanya Sarah. "Kirimkan, dokter, gadungan ke apartemen mereka. Berikan dia obat penenang yang hanya akan membuatnya tidur pulas, tapi katakan padanya bahwa itu adalah obat jantung yang sangat mahal yang dibayar oleh kebaikan hati calon majikan Rendra. Aku ingin dia merasa berutang budi pada sosok yang sebenarnya paling dia benci," jawabku sambil tersenyum sinis. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku ingin melihat Arka. Namun, saat mobilku melintasi kawasan padat penduduk menuju hotel, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku berdegup kencang. Di pinggir jalan, di bawah lampu merkuri yang remang-remang, aku melihat Rendra sedang duduk di depan sebuah apotek yang sudah tutup. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, tampak sangat hancur. Di sampingnya, Siti duduk di atas kursi plastik yang retak, wajahnya pucat pasi dan terus-menerus memegangi dadanya. Aku memerintahkan Pak Dharma untuk memperlambat laju mobil, namun tetap menjaga jarak agar kaca film gelap ini melindungi identitasku. Aku melihat Rendra bangkit berdiri saat seorang pria keluar dari apotek melalui pintu samping. Rendra bersujud, benar-benar bersujud di atas aspal yang kotor, memohon sesuatu yang aku yakini adalah obat untuk ibunya. Pria itu menepis tangan Rendra dengan kasar dan pergi meninggalkannya begitu saja. Melihat sujud suamiku di depan orang asing demi sebotol obat, aku merasakan sebuah lonjakan emosi yang aneh. Apakah ini kepuasan? Ataukah ini luka lama yang kembali menganga? Aku teringat saat Arka menangis karena lapar karena Siti sengaja mengunci dapur agar aku tidak bisa mengambil susu untuknya. Saat itu, Rendra hanya diam menonton di sofa sambil bermain gawai. Sekarang, dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berdaya, orang yang suaranya tidak dianggap ada oleh dunia. "Nyonya, apakah kita harus mengirimkan tim medis sekarang?" tanya Pak Dharma melalui spion tengah. Dia mungkin tidak tega melihat pemandangan itu. "Tidak. Biarkan mereka merasakan puncaknya malam ini." Besok pagi, saat Rendra menginjakan kaki di gedung ini untuk bekerja, barulah drama yang sesungguhnya dimulai. "Aku ingin Siti menyaksikan anaknya menjadi pelayan di bawah kakiku," jawabku dengan nada bicara yang datar, meski jemariku mencengkeram erat tas kulit di pangkuanku. Keesokan paginya, suasana di gedung Cakra Galaksi sangat sibuk. Aku sengaja mengatur agar seluruh staf berkumpul di lobi untuk pengarahan mingguan.
Aku duduk di balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke arah lobi utama. Tak lama kemudian, sosok yang kutunggu muncul. Rendra datang dengan pakaian yang sangat kumal. Kemejanya kusut, sepatunya penuh lumpur, dan wajahnya tampak tidak tidur berhari-hari. Dia berjalan dengan kepala menunduk, tampak sangat malu berada di tengah-tengah orang yang berpakaian rapi. Seorang petugas keamanan membawanya ke tengah lobi. Ini orangnya, Nyonya Sarah. Katanya dia mau melamar jadi petugas kebersihan yang baru. Ucap petugas itu dengan suara keras yang menarik perhatian semua orang. Rendra tetap menunduk. Dia belum menyadari di mana dia berada. Dia hanya tahu dia butuh uang untuk Siti. Sarah melangkah maju, mengenakan sepatu hak tinggi yang bunyinya beradu tajam dengan lantai marmer. Selamat datang, Rendra. Kamu sangat tepat waktu. Tapi sebelum kamu mulai bekerja, majikan besarmu ingin menyapamu secara langsung. Ucap Sarah dengan nada yang penuh kemenangan. Rendra mendongak perlahan. Matanya menyisir sekeliling lobi yang mewah itu, hingga akhirnya pandangannya terpaku pada balkon lantai 2 tempatku duduk. Aku melepaskan kacamata hitamku, menatapnya lurus-lurus dengan tatapan yang penuh penghinaan. Aku melihat pupil matanya melebar. Tubuhnya bergetar hebat hingga dia harus berpegangan pada tiang di dekatnya. Astuti? Suaranya hampir tidak terdengar, namun di lobi yang sunyi itu, namanya menggema dengan sangat jelas. Selamat pagi, Mas Rendra. Bagaimana tidurmu di apartemen baru? Apakah ventilasinya cukup baik untuk kesehatan paru-paru Ibu Siti? Tanyaku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Rendra jatuh terduduk. Dia menatap seluruh gedung ini, menatap logo Cakra Galaksi yang besar di dinding, dan akhirnya menyadari bahwa wanita yang dia buang di tengah hujan adalah pemilik dari semua kemewahan ini. Dia tampak ingin bicara, namun lidahnya seolah keluh. Di saat yang sama, pintu lobi terbuka lagi. Pak Dharma masuk sambil mendorong kursi roda. Di atas kursi roda itu duduk Siti. Wajahnya yang pucat seketika berubah menjadi merah padam saat melihatku berdiri di atas sana dengan segala keagungan. Siti mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Kamu, dasar wanita ular. Kamu menjebak kami. Kamu merencanakan semua ini. Teriak Siti dengan suara parau yang menyedihkan. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin di telinga mereka. Aku tidak menjebak kalian, Ibu Siti. Aku hanya mengembalikan apa yang kalian berikan padaku. Kalian mencintai harta di atas segalanya, jadi aku mengambil harta itu agar kalian tahu siapa diri kalian tanpa uang. Sekarang, Mas Rendra adalah pegawaiku. Dan ibu adalah tamu tak diundang di gedungku. Tiba-tiba, Siti memegangi dadanya dengan sangat kencang. Wajahnya membiru. Dia tampak benar-benar kesulitan bernapas. Kini dia jantungan saat aku lakukan ini. Batinku dengan rasa puas yang bercampur dengan kengerian. Siti ambruk dari kursi rodanya, sementara Rendra berteriak histeris mencoba menolong ibunya. Seluruh lobi menjadi kacau. Rendra memohon pada petugas keamanan untuk memanggil ambulans, namun aku hanya diam membeku di balkon. Puncak konflik ini terasa begitu nyata, begitu menyesakkan, namun juga begitu memuaskan. Di titik inilah aku menyadari bahwa balas dendamku telah mencapai puncaknya, namun di saat yang sama, aku merasakan sebuah kekosongan yang sangat besar mulai menggerogoti jiwaku. Apakah ini yang kuinginkan? Melihat mereka mati di depan mataku? Aku menatap wajah Arka di layar ponselku, mencari jawaban di tengah hiruk-pikuk kematian yang sedang mengintai di bawah sana. Suara sirine ambulans meraung membelah keheningan lobi Cakra Galaksi, memantul di dinding marmer yang dingin. Petugas medis berpakaian putih segera merangsek masuk, membawa tandu lipat dan peralatan pacu jantung. Di lantai, Siti tergeletak layaknya onggokan daging tak berdaya. Wajahnya yang dahulu selalu mendongak angkuh kini membiru, bibirnya bergetar mengeluarkan buih tipis, dan matanya melotot menatap langit-langit gedung yang megah. Rendra menangis meraung, memegangi tangan ibunya yang mulai mendingin. Ia tampak seperti rongsokan manusia di tengah kemewahan yang selama ini ia puja-puja. Aku masih berdiri di balkon lantai 2, mencengkeram pagar pembatas hingga buku-buku jariku memutih. Pemandangan di bawah sana adalah puncak dari segala rencana yang kususun dengan air mata. Aku ingin melihat mereka hancur, dan sekarang mereka benar-benar hancur. Namun, ada getaran aneh di ulu hatiku. Bukan rasa kasihan, melainkan sebuah kesadaran bahwa kekuasaan yang kumiliki saat ini sanggup mencabut nyawa seseorang hanya dengan satu jentikan jari. Keheningan di sekitarku terasa mencekik. Meski di bawah sana suara tangisan Rendra memecah suasana. Cepat, bawa dia.
Ibu, tolong bertahanlah. Rendra berteriak parau. Suaranya pecah oleh keputusasaan yang teramat sangat. Petugas medis mengangkat Siti ke atas tandu. Saat tandu itu didorong melewati area di bawah balkon tempatku berdiri, Rendra mendongak. Matanya yang merah dan basah bertemu dengan mataku. Tidak ada lagi kemarahan di sana. Yang tersisa hanyalah permohonan yang sangat dalam. Ia seolah sedang menatap sesosok dewi kematian yang sedang memegang kendali atas nasib keluarganya. Aku tidak memalingkan wajah. Aku ingin dia mengingat tatapan ini selamanya. Tatapan seorang wanita yang dia buang di tengah hujan, yang kini membiarkan ibunya sekarat di lantai kantornya sendiri. Astuti, maafkan aku, tolong ibu. Bisiknya lirih sebelum petugas menyeretnya keluar menuju mobil ambulans yang sudah menunggu. Setelah pintu lobi tertutup dan suara sirine menjauh, lobi kembali sunyi. Para stafku berdiri mematung, tidak ada yang berani bersuara. Mereka menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara hormat, takut, dan ngeri. Sarah mendekat, berdiri di sampingku dengan wajah yang sangat tenang, seolah kejadian barusan hanyalah sebuah adegan dalam film yang sudah biasa ia tonton. Ambulans itu menuju rumah sakit pusat, Nyonya. Saya sudah mengatur agar mereka mendapatkan perawatan di bangsal kelas 3 yang paling padat. Dokter di sana adalah rekanan kita. Mereka akan memberikan pengobatan seadanya kecuali ada instruksi lebih lanjut dari Anda. Lapor Sarah dengan nada bicara yang sangat profesional. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup udara dingin dari pendingin ruangan yang menusuk kulit. Biarkan mereka di sana. Jangan berikan kemudahan apapun. Biarkan Rendra merasakan bagaimana rasanya mengemis biaya rumah sakit di bagian administrasi. Biarkan dia tahu bahwa di dunia ini, tanpa uang, nyawa orang yang paling dia sayangi pun tidak ada harganya. Kataku dengan suara yang serak. Aku kembali ke ruang kerjaku, namun konsentrasiku sudah hancur. Aku duduk di kursi jati yang besar, menatap meja yang dipenuhi dokumen transaksi triliunan rupiah. Harta ini adalah senjata, dan aku baru saja meledakkannya tepat di jantung musuhku. Namun, bayangan wajah Siti yang membiru terus menghantuiku. Bukan karena aku merasa bersalah, tapi karena aku menyadari betapa rapuhnya manusia di hadapan dendam yang membara. Aku mengambil bingkai foto Arka di atas meja, menatap senyum tulus putraku yang belum mengerti apa-apa tentang kegelapan yang sedang dimainkan ibunya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah panggilan dari nomor rumah sakit. Aku mengangkatnya setelah tarikan napas panjang. Halo? Dengan keluarga Ibu Siti? Pasien atas nama Siti mengalami serangan jantung koroner akut. Kondisinya kritis dan membutuhkan tindakan operasi pasang ring segera. Biaya deposit awal adalah 100 juta rupiah. Apakah pihak keluarga bisa menyanggupi sekarang juga? Suara administrasi rumah sakit terdengar sangat kaku dan menuntut. Aku terdiam. 100 juta rupiah adalah angka yang sangat kecil bagiku, bahkan tidak lebih besar dari harga tas yang sedang kupakai. Namun bagi Rendra saat ini, angka itu mungkin setara dengan seluruh nyawa yang ia miliki. Aku bisa mendengar suara ribut di latar belakang telepon. Suara Rendra yang sedang memohon pada petugas administrasi agar ibunya dioperasi terlebih dahulu. Tunggu sebentar, kataku dingin. Aku menutup telepon itu tanpa memberikan jawaban pasti. Aku memanggil Pak Dharma. Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku ingin melihat penderitaan ini dari jarak yang lebih dekat. Aku ingin melihat bagaimana Rendra menjual harga dirinya demi 100 juta rupiah yang dulu ia anggap remeh saat membuangku. Perintahku. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku hanya menatap jalanan kota yang mulai macet. Aku merasa seperti seorang algojo yang sedang berjalan menuju tiang gantungan untuk memastikan korbannya benar-benar mati. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku. Jika Siti mati hari ini, apakah dendamku akan selesai? Ataukah aku justru akan terjebak dalam rasa hampa yang lebih dalam? Aku adalah Astuti, sang pemilik bayangan. Namun saat ini aku merasa seperti tawanan dari emosiku sendiri. Sesampainya di rumah sakit, bau karbol dan obat-obatan menyambutku. Aku berjalan menyusuri koridor bangsal kelas 3 yang sempit dan pengap. Di ujung koridor, di depan meja administrasi, aku melihat Rendra sedang bersujud di depan seorang petugas wanita yang tampak bosan. Saya mohon, Sus, selamatkan ibu saya dulu. Saya akan cari uangnya. Saya akan kerja apa saja. Tolong. Rendra menangis tersedu-sedu, kepalanya menyentuh lantai rumah sakit yang kotor. Aku berdiri beberapa meter di belakangnya, melihat punggungnya yang bergetar. Inilah puncak konflik yang kucari.
Pria yang dulu begitu sombong, kini hancur berkeping-keping di bawah kakiku. Aku melangkah maju, bunyi sepatu hak tinggiku bergema di koridor yang sunyi. Rendra menoleh perlahan, dan saat dia melihatku, ada secercah harapan yang sangat menyedihkan di matanya. Astuti, kamu datang. Tolong, Astuti, selamatkan ibu. Aku mohon, aku akan jadi budakmu selamanya. Tapi tolong jangan biarkan ibu mati. Rendra merangkak mendekat, mencoba meraih ujung kakiku lagi. Aku menatapnya dari ketinggian, dengan tatapan yang lebih dingin dari es di kutub. Satu babak lagi, Rendra. Jika kamu ingin aku membayar biaya rumah sakit ini, ada satu syarat yang harus kamu penuhi di depan semua orang di sini. Ucapku dengan nada yang sangat rendah namun penuh penekanan. Aku siap memberikan pukulan terakhir yang akan mengunci takdir mereka selamanya. Koridor rumah sakit yang sempit itu seketika terasa mencekik. Bau pembersih lantai yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan aroma keputusasaan yang menguar dari tubuh Rendra. Suami yang dahulu selalu tampil necis dengan kemeja bermerek itu kini tak lebih dari seonggok daging yang gemetar di atas lantai ubin yang dingin. Aku berdiri tegak, membiarkan bayanganku menutupi tubuhnya yang meringkuk. Di sekeliling kami, beberapa penunggu pasien dan perawat mulai menoleh, menyaksikan drama nyata yang jauh lebih kejam daripada sinetron televisi manapun. Apa syaratnya? Astuti, apapun. Aku akan melakukan apapun asal ibu selamat. Rendra meratap, suaranya parau karena terlalu banyak menangis. Air matanya membasahi ujung sepatuku, namun hatiku tetap sekeras batu karang. Aku menunduk sedikit, menatap matanya yang kosong. Berdirilah di tengah koridor ini, Rendra. Teriakkan dengan lantang kepada semua orang bahwa kamu adalah seorang pengecut yang telah membuang istri dan anakmu demi harta yang palsu. Aku ingin kamu mengakui setiap hinaan yang kamu dan ibumu lemparkan padaku selama 3 tahun ini. Lakukan itu berulang kali sampai aku merasa pengakuanmu cukup tulus untuk ditukar dengan nyawa ibumu. Rendra tertegun. Wajahnya memucat, lebih pucat dari dinding rumah sakit. Harga diri adalah satu-satunya hal yang masih ia miliki, meskipun ia sudah jatuh miskin. Meminta seorang pria sombong seperti Rendra untuk mempermalukan dirinya sendiri di depan umum adalah hukuman yang lebih berat daripada kematian. Namun, suara monitor jantung yang terdengar samar dari balik pintu ruang gawat darurat seolah menjadi lonceng kematian yang memburu waktunya. Aku tidak bisa, bisiknya lirih, kepalanya tertunduk dalam. Kalau begitu, silakan tunggu sampai garis di monitor itu menjadi datar. Rendra, aku tidak punya banyak waktu. Setiap detik yang kamu buang untuk berpikir adalah satu langkah Ibu Siti menuju liang lahat. Jawabku dingin sambil berbalik badan seolah hendak pergi. Tunggu, jangan pergi. Rendra berteriak histeris. Ia bangkit dengan kaki gemetar, berdiri di tengah koridor yang mulai ramai. Orang-orang berhenti berjalan. Perawat menahan napas. Rendra memejamkan mata rapat-rapat, lalu menarik napas panjang yang terasa sangat sesak. Saya adalah Saya adalah manusia paling rendah. Saya membuang istri saya, Astuti, dan anak saya yang sedang sakit demi mengejar harta. Teriaknya dengan suara menggelegar. Suaranya pecah di akhir kalimat, diikuti oleh isak tangis yang memilukan. Saya dan ibu saya adalah orang-orang rakus yang tidak tahu terima kasih. Saya maaf, Astuti. Saya ampun. Ia meneriakkan kalimat itu berkali-kali. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk harga dirinya sendiri. Beberapa orang berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan jijik. Inilah yang kuinginkan. Aku ingin dunia tahu siapa dia sebenarnya di balik topeng kesuksesan palsunya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi tontonan dan bahan hinaan, persis seperti yang sering ia lakukan padaku di depan teman-teman bisnisnya dulu. Setelah teriakan kelimanya, Rendra jatuh terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengeluarkan selembar cek dari tas tanganku. Aku menandatanganinya dengan cepat dan meletakkannya di atas meja administrasi. 100 juta rupiah. Sebuah angka yang bisa membeli napas Siti untuk beberapa saat lagi, namun tidak akan pernah bisa membeli kembali kehormatan keluarga mereka yang sudah hancur lebur. Operasi dia sekarang, kataku kepada petugas administrasi yang sejak tadi terpaku melihat kejadian itu. Gunakan fasilitas terbaik, tapi jangan pernah biarkan mereka lupa siapa yang membayar semua ini. Petugas itu mengangguk cepat, segera memproses dokumen tersebut. Beberapa menit kemudian, tim dokter berlari menuju ruang operasi,
membawa Siti yang sudah tidak sadarkan diri. Rendra mencoba mendekat, namun aku menghalangi jalannya dengan tangan kananku. Kamu sudah memenuhi syaratmu, Rendra. Tapi jangan berpikir ini adalah akhir dari segalanya. Operasi ini hanya menunda kematian ibumu, bukan menghapuskan utang-utangmu padaku. Mulai besok, kamu akan tetap bekerja di Cakra Galaksi sebagai petugas kebersihan. Kamu akan membersihkan setiap sudut kantorku, tempat di mana aku dulu sering kamu larang untuk menginjakkan kaki karena takut aku memalukanmu. Bisikku tepat di telinganya. Rendra mendongak, matanya menatapku dengan tatapan hancur. Kenapa kamu begitu kejam, Astuti? Kamu bukan lagi wanita yang aku kenal dulu. Aku tertawa kecil, sebuah tawa pahit yang bergema di koridor. Wanita yang kamu kenal dulu sudah mati di malam hujan itu, Rendra. Kamu yang membunuhnya. Kamu yang menguburnya bersama koper-koper butut di pinggir jalan. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah hasil karyamu sendiri. Kamu menciptakan monster ini, jadi nikmatilah kehadirannya. Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Setiap langkahku terasa ringan, namun ada beban yang tidak bisa kujelaskan di dada ini. Puncak konflik ini telah kulewati, dan aku memenangkan pertarungan ini dengan telak. Namun, saat aku memasuki mobil, aku melihat Arka yang sedang bermain dengan mainan barunya di kursi belakang. Aku memeluknya erat, mencium keningnya dengan penuh rasa syukur. Ibu akan memastikan tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Sayang, bisikku pelan. Di rumah sakit, Rendra masih terduduk di lantai, sendirian di tengah keramaian. Ia baru saja menyadari bahwa meskipun ibunya selamat, mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah kehilangan identitas, harga diri, dan masa depan. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa wanita yang ia anggap remeh kini adalah pemilik mutlak atas sisa hidup mereka. Kehancuran finansial yang kurencanakan telah berubah menjadi kehancuran jiwa yang sempurna. Saat mobil melaju menjauh, aku melihat ke arah kaca spion. Gedung rumah sakit itu perlahan menghilang dari pandangan, namun bayangan Rendra yang bersujud dan berteriak meminta ampun tetap terekam jelas di ingatanku. Ini adalah kemenangan yang manis, namun rasanya seperti meminum madu yang bercampur empedu. Aku telah menghancurkan mereka, tapi di saat yang sama, aku harus memastikan bahwa kegelapan ini tidak ikut menelan jiwaku dan masa depan putraku. Perjalanan ini masih menyisakan beberapa babak lagi, dan aku harus tetap waspada terhadap kejutan-kejutan yang mungkin masih tersimpan di balik tirai takdir. Bau obat-obatan yang menyengat di koridor rumah sakit perlahan memudar, berganti dengan aroma kopi mahal di ruang kerjaku yang kedap suara. Aku duduk termenung, menatap pemandangan kota yang mulai bermandikan cahaya lampu senja. Siti dikabarkan telah melewati masa kritisnya, namun dokter mengatakan ia harus menjalani pemulihan jangka panjang yang memakan biaya tidak sedikit. Rendra kini terjebak dalam kontrak kerja yang kusiapkan, sebuah dokumen hukum yang mengikatnya sebagai petugas kebersihan di Cakra Galaksi selama 5 tahun ke depan tanpa hak untuk mengundurkan diri, sebagai jaminan atas utang biaya rumah sakit ibunya. Pintu ruanganku diketuk. Sarah masuk dengan langkah yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada keraguan-raguan di wajahnya yang selama ini selalu tampak tangguh. Ia membawa sebuah map berwarna perak, dokumen yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia meletakkannya di hadapanku dengan tangan yang sedikit gemetar. Nyonya, ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Selama ini kita menganggap Sarah, identitas yang saya perankan, adalah satu-satunya wanita yang mendekati Rendra atas perintah Anda. Namun, intelijen lapangan kami menemukan fakta lain saat meretas cadangan data di ponsel lama Rendra yang sempat ia gadaikan. Ucap Sarah dengan suara rendah. Aku membuka map itu. Mataku terpaku pada serangkaian foto dan transkrip percakapan yang terjadi 2 tahun lalu, jauh sebelum aku merencanakan pembalasan ini. Di sana, Rendra tampak mesra dengan seorang wanita yang wajahnya sangat kukenal. Wanita itu adalah asisten pribadi kakekku dulu, seseorang yang menghilang tepat setelah pemakaman kakek. Namanya adalah Lydia. Apa maksudnya ini? Tanyaku, jantungku mulai berdegup kencang. Lydia bukan hanya sekadar selingkuhan, Nyonya. Dialah yang membisikkan kepada Siti dan Rendra bahwa Anda sebenarnya bukan pewaris sah kakek. Dia memalsukan dokumen yang membuat mereka percaya bahwa harta kakek telah dipindahkan ke yayasan luar negeri, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi berbuat baik kepada Anda. Lydia memprovokasi mereka untuk membuang Anda agar dia bisa masuk dan mengambil alih sisa aset yang dia klaim sebagai miliknya. Jelas Sarah. Aku menarik napas tajam. Jadi,
Kekejaman Siti dan Rendra sebagian besar dipicu oleh kebohongan wanita ini. Mereka pikir aku adalah beban miskin karena Lydia yang mengatakannya. Namun, plot twist yang lebih mengejutkan muncul di lembar berikutnya. Lydia ternyata bekerja untuk sebuah konsorsium saingan Cakra Galaksi yang ingin menghancurkan garis keturunan kakekku dari dalam. Lalu di mana Lydia sekarang? Suaraku meninggi. Itulah masalahnya, Nyonya. Lydia adalah orang yang sama dengan pihak ketiga yang selama ini kita kira membantu kita menyudutkan Rendra. Dia bermain di dua kaki. Dia ingin Anda menghancurkan Rendra sampai ke akarnya. Lalu saat Anda berada di titik paling lemah secara emosional karena penyesalan, dia akan muncul untuk mengekspos bahwa tindakan balas dendam Anda melanggar hukum pasar modal. Dia ingin merebut Cakra Galaksi dari tangan Anda dengan menggunakan skandal moral ini. Sarah menunduk, merasa gagal karena baru mengetahui hal ini sekarang. Aku tertawa, namun bukan tawa kemenangan. Ini adalah tawa sarkasme terhadap diriku sendiri. Aku mengira akulah sang sutradara tunggal. Ternyata ada orang lain yang sedang menonton dramaku sambil menyiapkan panggung untuk menjatuhkanku. Balas dendamku telah dimanfaatkan oleh musuh yang jauh lebih licin. Jika aku terus menekan Rendra hingga mati, aku justru memberikan apa yang Lydia inginkan. Sebuah skandal besar yang akan menghancurkan reputasi firma investasiku. Panggil Rendra ke sini, perintahku tiba-tiba. Sekarang, Nyonya, dia sedang membersihkan toilet di lantai dasar. Sarah tampak terkejut. Sekarang, bawa dia lewat lift pribadi. Aku tidak peduli dia pakai seragam apa. 10 menit kemudian, Rendra berdiri di tengah ruanganku. Seragam birunya tampak kotor dan basah. Wajahnya yang kuyu menatap lantai, tidak berani melihatku. Bau karbol dari tubuhnya menguar, sangat kontras dengan wangi ruangan ini. Angkat kepalamu, Rendra, kataku dingin. Ia mendongak perlahan. Matanya yang cekung tampak sangat menderita. Apalagi, Astuti, apa kamu ingin aku bersujud lagi? Aku sudah melakukannya. Ibu sudah selamat. Tapi dia benci melihatku memakai baju ini. Apa itu belum cukup bagimu? Aku melempar foto Lydia ke arahnya. Kamu kenal wanita ini? Rendra membelalak. Tubuhnya bergetar hebat. Lydia? Dia bilang dia mencintaiku. Dia yang bilang kamu menyembunyikan surat warisan asli kakek untuk dirimu sendiri. Dia yang bilang Arka mungkin bukan anakku karena kamu sering keluar malam saat kakek sakit. Dia yang menyuruh ibu untuk mengusirmu sebelum kamu menguasai rumah itu sepenuhnya. Aku memejamkan mata, menahan rasa sakit yang menusuk. Fitnah itu. Ternyata fitnah tentang kesetiaanku dan asal-usul Arka adalah racun yang ditanamkan Lydia. Rendra yang bodoh dan Siti yang rakus dengan mudah menelan racun itu bulat-bulat. Kamu telah dibodohi oleh seorang wanita yang ingin menghancurkan kita berdua, Rendra. Kamu membuang istrimu karena percaya pada orang asing yang ingin merampok harta keluarga kita. Dan sekarang, dia sedang menunggu aku untuk menghancurkanmu sepenuhnya agar dia bisa mengambil semua yang tersisa. Ucapku dengan nada yang mulai melunak namun tetap tegas. Rendra jatuh terduduk di atas karpet mahal itu. Ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi seragam petugas kebersihannya. Aku sangat bodoh. Astuti, aku sangat bodoh. Aku telah menghancurkan hidupku, hidup ibuku, dan hampir menghancurkan masa depan anakku sendiri karena percaya pada iblis itu. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Rasa benci itu masih ada, namun kini ada rasa muak yang baru ditujukan pada Lydia. Aku menyadari bahwa jika aku terus meluncur dalam spiral dendam ini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku akan menjadi sama kejamnya dengan mereka, atau bahkan lebih buruk. Aku akan menjadi bidak di papan catur orang lain. Dengarkan aku, Rendra. Aku tidak akan memaafkanmu begitu saja. Apa yang kamu lakukan pada Arka tidak bisa dihapus dengan air mata. Tapi, aku tidak akan membiarkan orang luar menghancurkan apa yang kakekku bangun. Mulai besok, kamu tidak lagi membersihkan lantai. Kamu akan membantuku mencari Lydia. Kamu akan menjadi saksi kunci untuk menyeretnya ke penjara. Ini adalah satu-satunya jalan bagimu untuk menebus dosa, bukan dengan menyapu lantai, tapi dengan melindungi apa yang tersisa dari nama baik keluarga ini, kataku sambil berdiri dan berjalan menuju jendela. Rendra menatap punggungku dengan pandangan yang sulit diartikan. Harapan mulai muncul di wajahnya, namun dibarengi dengan rasa malu yang luar biasa. Di luar, awan hitam mulai berkumpul. Badai yang lebih besar akan datang, namun kali ini aku tidak akan menghadapinya sendirian sebagai korban.
Aku akan menghadapinya sebagai pemimpin yang tahu siapa musuh yang sebenarnya. Balas dendam finansialku telah berubah menjadi perburuan keadilan yang jauh lebih berbahaya. Aku harus bersiap, karena Lydia pasti sudah menyadari bahwa penyamarannya mulai terbongkar. Malam ini, permainan baru saja dimulai, dan kali ini taruhannya bukan lagi sekadar harta, melainkan integritas jiwaku sendiri. Malam semakin larut di lantai 50 gedung Cakra Galaksi. Rendra masih bersimpuh di atas karpet. Tangisnya telah reda berganti dengan napas yang berat dan penuh sesak. Aku menatapnya bukan lagi sebagai seorang istri yang merindu, melainkan sebagai seorang jenderal yang sedang menimbang nyawa prajurit pengkhianat di medan perang. Pengakuan tentang Lydia mengubah segalanya. Dendam yang selama ini kusulut dengan api amarah yang murni, kini terasa sedikit berjelaga oleh manipulasi pihak ketiga. Aku menyadari bahwa Siti dan Rendra hanyalah pion-pion bodoh yang digerakkan oleh keserakahan mereka sendiri dan bisikan iblis dari Lydia. Bangun, Rendra. Jangan biarkan seragam kebersihan itu membuatmu semakin terlihat menyedihkan. Suaraku dingin, bergema di ruangan yang kini terasa lebih luas. Rendra bangkit perlahan, kakinya tampak lemas. Ia mengusap wajahnya yang kusam. Apa yang harus aku lakukan? Astuti? Lydia memiliki semua rekaman pembicaraan kita. Dia mengancam akan menyebarkannya ke media massa jika aku berani bicara. Dia bilang dia punya bukti bahwa aku yang merencanakan kebangkrutan perusahaan tekstil itu demi mencuci uang kakek. Itu semua bohong, tapi dokumennya tampak sangat nyata. Ucapnya dengan nada gemetar. Aku tersenyum sinis. Dokumen bisa dipalsukan. Rendra, itulah keahlian Lydia. Tapi dia lupa satu hal. Aku adalah pemilik firma investasi ini. Aku punya jejak digital setiap rupiah yang mengalir di jaringan perbankan negeri ini. Jika dia ingin bermain kotor, aku akan menyeretnya ke dalam lumpur yang lebih dalam. Aku berjalan menuju meja kerja, membuka sebuah laci rahasia dan mengeluarkan sebuah diska lepas berwarna perak. Di dalam sini ada bukti bahwa Lydia melakukan penggelapan dana yayasan kakek sejak 5 tahun lalu. Dia tidak menghilang setelah pemakaman. Dia bersembunyi di balik perusahaan cangkang di luar negeri. Aku sudah mengawasinya, namun aku menunda untuk menghancurkannya karena aku terlalu sibuk menghancurkanmu. Sekarang, dia telah melangkah terlalu jauh dengan mencoba mengancam posisiku. Tiba-tiba, ponsel pribadi yang berada di dalam tas tanganku bergetar. Sebuah panggilan video dari nomor yang tidak dikenal. Aku memberikan isyarat agar Rendra diam. Aku menekan tombol terima dan meletakkannya di atas meja. Layar menampilkan wajah seorang wanita dengan riasan tebal dan senyum yang sangat palsu. Lydia. Dia sedang duduk di sebuah kafe mewah, menyesap segelas anggur merah dengan sangat santai. Halo, Astuti. Sudah lama kita tidak bicara secara langsung. Aku lihat kamu sedang mengadakan reuni kecil dengan mantan suamimu yang malang itu. Apakah seragam barunya cocok untuknya? Lydia tertawa kecil. Suara tawa yang sangat kukenal dari masa lalu saat dia masih berpura-pura menjadi asisten kakek yang setia. Langsung saja pada intinya. Lydia, apa yang kamu inginkan? Tanyaku tanpa ekspresi. Oh, jangan terlalu tegang. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa besok pagi, aku akan merilis sebuah artikel menarik tentang bagaimana seorang pimpinan Cakra Galaksi menggunakan kekuasaannya untuk menyiksa mantan suaminya secara tidak manusiawi. Bayangkan apa yang akan terjadi pada harga sahammu saat publik melihat foto Rendra yang sedang bersujud di koridor rumah sakit karena kamu menahan biaya operasi ibunya. Masyarakat sangat benci pada orang kaya yang sombong. Bukan? Lydia menatap kamera dengan pandangan yang penuh kemenangan. Aku melirik Rendra. Wajahnya memucat. Dia menyadari bahwa dialah yang menjadi senjata bagi Lydia untuk menjatuhkanku. Dia telah menjadi alat kehancuran bagi wanita yang dulu dia cintai, baik secara sadar maupun tidak. Kamu pikir ancaman murahan itu akan berhasil? Lydia, aku punya bukti penggelapan danamu. Balasku tenang. Bukti itu tidak akan berguna jika kamu sudah kehilangan kepercayaan publik. Astuti, sekali reputasimu hancur, para investor akan menarik dana mereka. Cakra Galaksi akan runtuh, dan saat itulah konsorsiumku akan masuk untuk membelinya dengan harga murah. Kamu akan berakhir persis seperti Rendra, atau bahkan lebih buruk. Lydia mematikan sambungan telepon dengan tawa kemenangan yang masih terngiang di telingaku. Ruangan itu kembali sunyi. Rendra menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Ini semua salahku. Aku yang membawa iblis itu ke dalam hidup kita. Astuti, kamu harus menyelamatkan perusahaan ini.
Jika aku harus masuk penjara karena dokumen palsu itu agar kamu tetap aman, aku akan melakukannya. Itu adalah satu-satunya cara aku bisa menebus apa yang kulakukan pada Arka. Aku menatap Rendra dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat kejujuran di matanya. Namun, aku bukan lagi wanita yang mudah luluh oleh janji. Aku harus berpikir strategis. Plot twist ini membuatku sadar bahwa balas dendam pribadiku telah menjadi celah keamanan bagi imperium bisnisku. Aku harus mengubah taktik. Tidak, Rendra. Kamu tidak akan masuk penjara untuk sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kita akan memberikan Lydia apa yang dia inginkan, tapi dengan cara kita sendiri. Sarah, masuk. Perintahku. Sarah masuk dengan cepat. Tampak sudah mendengar sebagian besar pembicaraan tadi. Ya, Nyonya Besar. Hubungi rekan media kita. Katakan kita akan mengadakan konferensi pers besok pagi pukul 9. Temanya bukan tentang investasi, tapi tentang pengungkapan sindikat penggelapan aset keluarga. Dan Rendra, besok kamu tidak akan memakai seragam itu. Kamu akan berdiri di sampingku sebagai saksi. Kita akan membongkar semua busuknya Lydia di depan publik sebelum dia sempat menyebarkan fitnahnya. Instruksiku dengan nada yang sangat tegas. Malam itu, aku tidak pulang ke hotel. Aku menghabiskan waktu di kantor, menyusun strategi perang terakhir. Aku memandang foto kakek yang tergantung di dinding. Kakek, maafkan aku jika aku sempat dibutakan oleh dendam hingga hampir melupakan amanahmu. Bisikku pelan. Di sudut ruangan, Rendra duduk di sofa, tertidur karena kelelahan. Dia tampak sangat rapuh. Kebencianku padanya belum hilang sepenuhnya, namun fokusku kini telah bergeser. Aku harus melindungi Arka dan harta warisan kakek dari predator seperti Lydia. Pertarungan besok bukan lagi tentang siapa yang paling kaya, tapi tentang siapa yang paling cerdik dalam mengendalikan narasi. Fajar mulai menyingsing, memberikan semburat jingga di ufuk timur. Aku berdiri di depan jendela, merapikan setelan jas putihku. Putih, simbol dari awal yang baru dan kejujuran yang akan kubongkar. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa Astuti bukanlah korban, dan juga bukan sekadar algojo. Aku adalah pemilik mahkota yang sah, dan siapapun yang mencoba merebutnya dengan cara kotor akan berakhir di tempat yang paling hina. Lydia pikir dia telah menang, tapi dia lupa bahwa aku telah belajar dari guru terbaik. Penderitaan yang dia ciptakan sendiri. Hari ini, drama ini akan berakhir, dan aku akan memastikan bahwa hanya ada satu nama yang tetap berdiri tegak di akhir cerita ini. Pagi menyapa dengan kabut tipis yang menyelimuti gedung-gedung pencakar langit di pusat kota. Namun di dalam aula utama gedung Cakra Galaksi, atmosfer terasa panas dan mendidih. Puluhan wartawan dari berbagai media ekonomi dan hiburan telah berkumpul. Kamera-kamera mereka terpasang siap membidik. Sementara bisik-bisik spekulasi memenuhi ruangan. Mereka semua datang karena sebuah undangan mendadak tentang pengungkapan skandal besar yang melibatkan aset mendiang sang legenda properti. Aku berdiri di balik tirai panggung, merapikan setelan jas putihku yang kaku. Di sampingku, Rendra berdiri dengan kemeja bersih namun wajahnya tetap pucat pasi. Ia tidak lagi memakai seragam biru petugas kebersihan, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia memikul beban rasa malu yang jauh lebih berat dari pekerjaan kasar manapun. Ingat, Rendra, katakan hanya kebenaran. Jangan mencoba membela dirimu, karena publik tidak akan memaafkanmu. Tapi sampaikan bagaimana Lydia memanipulasimu. Biarkan mereka melihat bahwa keserakahanmu adalah alat yang dia gunakan. Bisikku tanpa menoleh padanya. Rendra mengangguk lemah. Aku mengerti, Astuti. Aku akan menerima semua hinaan mereka. Aku hanya ingin Lydia tidak bisa menyakitimu dan Arka lagi. Aku melangkah maju ke podium saat pembawa acara menyebut namaku. Lampu kilat kamera menyambar-nyambar seperti badai petir yang menyilaukan. Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke arah lensa-lensa yang haus akan drama. Di sudut ruangan, aku melihat sosok wanita mengenakan topi lebar dan kacamata hitam yang mencoba bersembunyi di barisan belakang. Aku tahu itu Lydia. Dia datang untuk menonton kemenangannya yang ia sangka sudah di depan mata. Dia pasti mengira aku akan memohon ampun atau mencoba menyogok media. Selamat pagi rekan-rekan media. Hari ini, saya tidak berdiri di sini sebagai pimpinan firma investasi semata. Saya berdiri sebagai cucu tunggal dari kakek saya, dan sebagai seorang ibu yang hak-hak keluarganya telah coba dirampas oleh sindikat kriminal yang terorganisir. Suaraku bergema tenang dan berwibawa melalui pengeras suara. Aku memberikan kode pada Sarah. Layar besar di belakangku menyala,
menampilkan transkrip percakapan digital dan rekaman suara yang sangat jernih. Itu adalah suara Lydia yang sedang merencanakan pengusiranku bersama Siti 2 tahun lalu. Suara itu begitu jelas, dingin, dan penuh kelicikan. Seluruh ruangan seketika sunyi senyap. Wartawan mulai sibuk mengetik di gawai mereka. Selama ini, publik mungkin melihat adanya konflik internal dalam keluarga saya. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah infiltrasi dari saudari Lydia, mantan asisten kakek saya, yang memalsukan dokumen warisan untuk memicu perpecahan. Dia mencuci otak suami saya saat itu, Rendra, dan ibu mertua saya, Siti, agar mereka percaya bahwa saya adalah musuh mereka. Tujuannya hanya satu, agar keluarga kami hancur sehingga dia bisa menguasai aset Cakra Galaksi melalui konsorsium luar negeri yang ia pimpin. Lanjutku tegas. Rendra melangkah maju ke sampingku. Suaranya bergetar saat ia mulai bicara. Semua yang dikatakan Astuti adalah benar. Saya adalah pria bodoh yang termakan fitnah Lydia. Saya membuang istri saya di tengah hujan karena saya percaya pada dokumen palsu yang dia berikan. Saya bersalah, dan saya siap menanggung konsekuensi hukum atas kelalaian saya. Namun, saya tidak akan membiarkan Lydia terus menggunakan nama saya untuk mengancam Astuti. Geger. Ruangan itu meledak dalam keriuhan. Lydia tampak berdiri, wajahnya merah padam. Ia mencoba berbalik untuk pergi, namun petugas keamanan gedung yang sudah kusiapkan segera menghadang langkahnya. Di saat yang sama, tim pengacara hukumku masuk membawa surat laporan kepolisian atas tuduhan penggelapan aset, pemalsuan dokumen otentik, dan pencemaran nama baik. Jangan pergi dulu, Lydia, kataku lewat mikrofon, mataku mengunci sosoknya di kejauhan. Pihak berwajib sudah menunggu di lobi. Semua bukti pengiriman uang dari perusahaan cangkangmu ke rekening pribadi Siti dan Rendra sebagai hadiah atas pengusiran saya sudah kami serahkan. Kamu bukan hanya penghancur rumah tangga. Kamu adalah pencuri kelas kakap. Drama ini mencapai puncaknya saat polisi memborgol Lydia di tengah kerumunan wartawan. Ia berteriak-teriak histeris, menyumpahiku dengan kata-kata kotor, namun suaranya tenggelam oleh jepretan kamera. Kemenangan ini seharusnya terasa manis, namun saat aku melihat Rendra yang tertunduk lesu di sampingku, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam. Balas dendamku memang menghancurkan mereka, tapi plot twist yang sebenarnya adalah kesadaranku bahwa aku hampir menjadi monster yang sama dengan Lydia. Aku telah menggunakan penderitaan orang lain sebagai panggung kekuasaanku. Setelah konferensi pers selesai, aku duduk di ruanganku yang kini terasa sangat sunyi. Sarah masuk dengan laporan bahwa harga saham Cakra Galaksi justru meroket karena pasar melihat ketegasan dan transparansi perusahaan dalam menghadapi skandal internal. Musuh besarku telah jatuh, dan musuh pribadiku, Rendra serta Siti, kini benar-benar hancur secara mental. Nyonya, apa instruksi selanjutnya untuk Rendra? Apakah dia tetap menjadi petugas kebersihan? Tanya Sarah. Aku terdiam cukup lama, menatap foto Arka di atas meja. Batalkan kontrak kerjanya yang mengikat itu. Berikan dia sejumlah uang yang cukup untuk membiayai pengobatan Siti di rumah sakit yang layak. Namun bukan rumah sakit mewah. Setelah itu, pastikan dia dan ibunya pergi dari kota ini. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Bukan karena aku memaafkan mereka, tapi karena aku ingin Arka tumbuh tanpa bayang-bayang kebencian ibunya. Inilah keputusan tersulitku. Melepaskan dendam saat aku memiliki semua kekuatan untuk terus menyiksa. Namun, aku sadar bahwa jika aku terus memegang rantai di leher Rendra, maka aku pun akan tetap terikat pada masa laluku. Aku ingin bebas. Aku ingin mahkota ini tidak lagi terasa berat karena noda kemarahan. Katakan pada Rendra, ini adalah terakhir kalinya aku membantunya. Jika dia muncul lagi di depanku atau Arka, aku tidak akan segan untuk mengirimnya ke sel yang sama dengan Lydia. Tambahkan aku dengan suara yang tetap dingin. Sore itu, aku melihat dari jendela besar kantorku sebuah taksi tua meninggalkan area gedung. Aku tahu di dalamnya ada Rendra yang membawa ibunya yang masih lemah. Mereka pergi menuju pengasingan yang mereka ciptakan sendiri. Kesombongan mereka telah runtuh, harta mereka habis, dan kini mereka harus hidup dengan beban penyesalan seumur hidup. Aku menutup tirai ruanganku, mematikan lampu, dan bersiap pulang untuk memeluk Arka. Perang ini telah berakhir. Aku tetap menjadi pemilik tunggal kekayaan besar ini, namun kini hatiku terasa lebih ringan. Aku telah membalas dendam dengan cara yang paling elegan, dengan menunjukkan bahwa aku tetap memiliki nurani di saat mereka telah kehilangannya sejak lama. Aku adalah Astuti,
dan mahkota ini kini benar-benar milikku tanpa ada satupun bayang-bayang yang mengganggu. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meluluhlantakkan sisa-sisa keluarga kecilku. Pagi ini, udara di balkon geria tawangku terasa begitu segar, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Aku duduk menyesap teh melati hangat, memandangi Arka yang sedang berlarian mengejar bola di taman atap bersama pengasuhnya. Tawa renyahnya adalah satu-satunya melodi yang aku butuhkan untuk menyembuhkan sisa-sisa luka di hatiku. Di usiaku yang kini menginjak 28 tahun lebih beberapa bulan, aku merasa telah menjalani 10 kehidupan yang berbeda dalam satu waktu singkat. Di atas meja kayu jati di depanku, tergeletak sebuah laporan akhir dari tim hukum Cakra Galaksi. Lydia telah dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun atas berbagai tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Konsorsium yang ia banggakan runtuh seketika, dan sebagian besar aset yang ia gelapkan dari yayasan kakek telah berhasil kutarik kembali. Keadilan telah ditegakkan di atas kertas dan di balik jeruji besi. Namun, kemenangan finansial ini hanyalah bagian kecil dari apa yang benar-benar aku cari selama ini. Aku mengambil sebuah amplop coklat yang baru saja dikirimkan oleh Pak Dharma pagi tadi. Di dalamnya terdapat laporan mengenai keberadaan Rendra dan Siti. Mereka kini tinggal di sebuah desa terpencil di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Rendra bekerja sebagai buruh kebun di ladang milik orang lain, sebuah pekerjaan kasar yang dahulu pasti akan ia anggap menghina martabatnya. Siti, yang kondisinya mulai membaik namun tidak akan pernah pulih sepenuhnya, kini mengisi hari-harinya dengan duduk di depan teras rumah bambu yang sederhana. Tidak ada lagi emas yang melilit lehernya, tidak ada lagi kesombongan yang terpancar dari matanya yang kini mulai rabun. Menurut laporan itu, setiap bulan Rendra menyisihkan sebagian kecil upahnya untuk dikirimkan ke sebuah panti asuhan atas nama Arka. Ia tidak pernah mencoba menghubungiku lagi, seolah ia sadar bahwa keberadaannya hanya akan menjadi polusi bagi kehidupan baru kami. Ada rasa haru yang aneh saat membaca bagian itu. Bukan berarti aku telah memaafkan pengkhianatannya, namun aku melihat sebuah pertumbuhan jiwa di tengah kemiskinan yang ia jalani. Mungkin, kehilangan harta adalah satu-satunya cara bagi Rendra untuk menemukan kembali kemanusiaannya yang sempat hilang ditelan keserakahan. Aku teringat plot twist terakhir dalam hidupku. Ternyata, selama ini kakekku sudah tahu bahwa Rendra bukan pria yang tepat untukku. Dalam sebuah surat wasiat rahasia yang hanya boleh dibuka jika aku berhasil mengambil alih Cakra Galaksi sendirian, kakek menulis bahwa ia membiarkan aku menikah dengan Rendra, agar aku belajar tentang kekejaman dunia sebelum aku memegang kekuasaan penuh. Kakek ingin aku menjadi baja yang ditempa dalam api pengkhianatan, bukan hanya sekadar bunga hiasan di taman korporasi. Strategi kakek sungguh brutal, namun efektif. Aku kini berdiri sebagai wanita yang paling disegani di dunia investasi, bukan karena warisan namaku, melainkan karena ketajamanku dalam menghadapi musuh. Nyonya besar, mobil sudah siap. Rapat umum pemegang saham akan dimulai 1 jam lagi. Suara Sarah memecah lamunanku. Aku berdiri, merapikan gaun sutra berwarna biru dongker yang elegan. Aku bercermin sejenak. Wajah di cermin itu tampak lebih tenang, lebih dewasa. Garis-garis kepedihan di sudut mata kini telah berganti dengan kilat kecerdasan yang tak tergoyahkan. Aku tidak lagi merasa perlu membalas dendam kepada siapapun. Energi negatif itu telah kulepaskan bersama dengan kepergian taksi Rendra dari gedungku waktu itu. Balas dendam terbaik ternyata bukan hanya melihat musuh hancur, melainkan membangun kehidupan yang begitu indah sehingga bayangan mereka tidak lagi memiliki tempat untuk singgah. Arka, ibu berangkat kerja dulu ya, sayang, pamitku sambil mencium kedua pipi putraku. Ibu, pulang bawa mainan? Tanya Arka dengan suara cadelnya yang menggemaskan. Tentu, sayang. Ibu akan pulang membawa dunia untukmu, bisikku pelan. Saat aku melangkah memasuki lobi gedung Cakra Galaksi, suasana terasa sangat berbeda. Orang-orang tidak lagi membungkuk karena takut, melainkan karena rasa hormat yang tulus. Aku telah mengubah budaya perusahaan dari yang semula hanya mengejar angka menjadi lebih mengedepankan integritas. Aku menyadari bahwa harta yang dikendalikan oleh tangan yang kejam hanya akan menciptakan kehancuran. Namun harta di tangan yang bijak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Aku berdiri di depan podium ruang rapat besar, menatap jajaran direksi yang menanti instruksiku. Aku memulai presentasi hari ini bukan dengan laporan keuntungan, melainkan dengan visi baru tentang investasi sosial. Aku ingin Cakra Galaksi menjadi pelopor dalam membantu pengusaha kecil yang terpinggirkan, agar tidak ada lagi orang yang harus bersujud di koridor rumah sakit hanya untuk mendapatkan hak hidup yang layak. Sore harinya,
Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, aku menyempatkan diri mengunjungi makam kakek. Aku meletakkan bunga mawar putih kesukaannya di atas nisan marmer itu. Kakek, aku sudah melakukan apa yang kakek inginkan. Aku sudah menjaga mahkota ini dengan cara yang paling terhormat. Aku telah menghancurkan mereka yang berniat jahat, tapi aku juga telah menjaga sisa nurani yang kakek ajarkan. Ucapku lirih. Angin pegunungan berembus lembut, seolah memberikan jawaban atas keluh kesahku. Di titik ini, aku merasa lingkaran ini telah tertutup dengan sempurna. Astuti yang lemah telah mati, namun Astuti yang kejam juga telah bertransformasi menjadi Astuti yang adil. Hidup ini memang penuh dengan plot twist yang tidak terduga, namun selama kita memegang kendali atas nilai-nilai diri kita sendiri, tidak ada badai yang tidak bisa kita lalui. Aku berjalan kembali menuju mobil, menatap langit yang kini berwarna jingga keemasan. Hidupku bukan lagi tentang balas dendam. Hidupku adalah tentang masa depan Arka, tentang keberlanjutan warisan kakek, dan tentang kedamaian yang akhirnya aku temukan di dalam diriku sendiri. Mahkota ini tidak lagi terasa berat di kepalaku, karena aku tidak lagi memakainya untuk pamer kekuatan, melainkan untuk melindungi mereka yang aku sayangi. Dan disinilah ceritaku benar-benar dimulai, sebagai seorang wanita yang berdaulat atas hartanya, hatinya, dan takdirnya sendiri. Tanpa pengulangan kesalahan masa lalu, aku melangkah maju menuju ufuk yang lebih cerah, meninggalkan debu-debu pengkhianatan jauh di belakang langkahku yang mantap.